Seorang driver ojek online sering mendapatkan orderan dari seorang wanita yang selalu berada di rumah sendirian. Dan pada suatu hari, wanita tersebut menyuruhnya untuk membantunya memperbaiki saluran air. Kira-kira apa yang dilakukan mereka berdua di dalam rumah? Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah film dari Filipina yang berjudul Siklo. Buat kalian para driver ojek online, wajib tonton film ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Vino dan istrinya. Terlihat istri Vino sedang hamil dan Vino memberikan makanan yang sudah diidam-idamkan oleh istrinya itu. Pagi harinya, Vino melamar pekerjaan sebagai driver ojek online di aplikasi yang bernama Siklo. Dia berharap bisa mendapatkan penghasilan banyak dengan mendapatkan poin dan bonus. Singkat cerita, akun ojek online Vino sudah aktif dan terlihat dia diberikan atribut oleh karyawan Siklo. Kemudian Vino datang ke sebuah basecamp ojek online yang berada tidak jauh dari kantornya. Setelah itu ada seorang driver yang mendapatkan order fiktif makanan. Karena kasihan, Vino membeli makanan tersebut dan membagikannya kepada driver-driver yang ada di basecamp tersebut. Driver-driver sangat berterima kasih kepada Vino. Malam harinya, Vino mendapatkan orderan ke sebuah rumah mewah. Saat Vino sampai di lokasi, Vino hendak mengambil gambar untuk mengisi data di aplikasinya. Namun dia malah diusir oleh customernya yang bernama Rocky. Scene berganti dan terlihat sepasang suami istri sedang di kamarnya. Dia adalah Roy. Dan setelah mereka turun menemui tamu undangan. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Roy. Sementara ayahnya tidak keluar dari kamar untuk ikut merayakan ulang tahun anaknya itu. Ternyata ayahnya Roy sedang juga dengan seorang pelayan di kamar. Ayah Roy adalah seorang pemuka agama dan selanjutnya Roy akan menggantikan ayahnya untuk memimpin ajaran mereka. Saat Roy masuk ke dalam kamar ayahnya langsung meminta kepada Roy untuk tidak selingkuh dengan Yuma karena takut ketahuan oleh para pengikutnya. Hari berikutnya kita diperlihatkan seorang gadis selingkuhan Roy yang bernama Yuma. Terlihat ia sedang di perjalanan dan tiba-tiba seorang menabrak mobilnya. Pria itu kemudian meminta ganti rugi. Padahal jelas-jelas kalau pria itu yang salah. Kebetulan Vino berada di sana dan langsung menahan tangan pria itu ketika ia hendak menampar Yuma. Setelah kejadian itu, bodyguard Roy datang dan mengusir pria tersebut. Disinilah kisah antara Vino dan Yuma dimulai. Scene pun berpindah di rumah Roy. Terlihat Roy dan istrinya sedang basah-basahan di kolam renang. Roy sudah melarang istrinya agar tidak macam-macam di kolam renang karena sebentar lagi akan ada tamu yang datang ke kolam renang ini. Istrinya yang sudah tidak tahan, tidak mempedulikan kata-kata suaminya. Tak lama setelah itu, tamu Roy pun datang. Untungnya, istri Roy tidak terlihat karena sedang menyelam di kolam renang sambil melakukan sesuatu. Sembari menahan keenakan, Roy menyuruh tamunya untuk menunggu di ruang tamu. Hari berikutnya, secara kebetulan Vino mendapat orderan untuk mengantar barang ke rumah Yuma. Yuma lalu menyuruh Vino untuk masuk ke dalam rumahnya yang sepi itu. Vino pun agak kaku dan akhirnya dia mau masuk ke rumah Yuma. Ternyata Yuma hanya mengambil uang untuk membayar orderan tersebut. Saat Yuma menyodorkan uang, Vino tiba-tiba menolak dan teringat kejadian kemarin. Dan tidak terjadi apa-apa saat itu. Malam harinya, Roy datang menemui Yuma untuk meminta jatah. Tapi belum ada 5 menit, Roy sudah KO. Ia beralasan kalau ia lelah dan tidak bisa lama-lama. Di sisi lain, terlihat Vino dan istrinya sedang mandi bersama saat di kamar mandi. Tiba-tiba Vino teringat Yuma dan mengakhiri permainannya. Keesokan paginya, Vino lagi-lagi mendapat orderan ke rumah Yuma. Saat sampai di rumah Yuma, terlihat Yuma sedang berkeringat. Ternyata ia sedang memperbaiki saluran air. Vino kemudian menawarkan diri untuk membantunya. Setelah selesai, mereka berdua ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Di sini Yuma bercerita bahwa ia bisa mendapatkan segala kemewahan ini karena menjadi simpanan orang kaya. Hari berikutnya, Roy datang ke rumah Yuma. Ternyata ia sudah tahu dari anak buahnya kalau akhir-akhir ini ada seorang pria yang datang ke rumah Yuma. Kemudian Yuma dihajar habis-habisan oleh Roy hingga pingsan dan tak sadarkan diri. Tapi Roy mengira kalau Yuma ini sudah meninggal.
Akhirnya ia meninggalkan Yuma di rumah itu sendirian. Vino yang bersembunyi di luar akhirnya masuk diam-diam setelah Roy pergi dari rumah Yuma. Vino kaget karena melihat Yuma yang sudah berlumuran darah. Esok harinya Yuma bangun dan melihat Vino yang sedang tertidur di lantai. Setelah itu Yuma menceritakan semuanya kepada Vino. Vino bersedia membantunya walaupun harus mengorbankan nyawanya. Setelah itu mereka berdua pun langsung aham-aham. Di sisi lain, terlihat istri Roy sedang aham-aham dengan anak buah Roy yang bernama Rocky. Ternyata selama ini istri Roy juga selingkuh dengan anak buah suaminya sendiri. Setelah selesai, istri Roy kembali ke kamar dan betapa kagetnya di saat melihat Roy sudah gantung diri di dalam kamar. Scene berpindah di mana Vino mendapat orderan besar. Vino sempat curiga dengan orderan tersebut, tapi customer meyakinkan Vino kalau ini adalah mainan untuk anaknya di rumah. Saat itu Rocky mengawasi Vino dengan customer itu. Scene beralih di rumah Roy. Di sini akhirnya terbongkar bahwa kematian Roy disebabkan oleh ayahnya sendiri. Dan orderan besar yang sedang dibawa Vino adalah jebakan dari ayahnya Roy. Namun saat itu Vino berhasil kabur. Ayah Roy sangat marah dan meminta anak buahnya untuk mencari Vino. Malam harinya, Vino datang ke rumah Yuma dan membawa Yuma sejauh mungkin. Ayah Roy memberi perintah untuk segera menemukan Vino dan Yuma. Saat istirahat di jalan, Vino mendapat telepon dari istrinya. Istrinya menanyakan keberadaan Vino saat ini, tapi Vino tidak memberitahunya dan menyuruhnya pergi dari rumah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, entah kemana arah yang dituju. Vino hanya berpikir pergi sejauh mungkin. Akhirnya mereka berdua tiba di sebuah air terjun. Mereka istirahat sejenak untuk mandi di sebuah sungai dan tak lupa untuk aham-aham lagi. Setelah berenang, Yuma mendapat telepon dari ibunya. Yuma kaget karena yang berbicara adalah ayahnya Roy. Ternyata ibunya saat ini sudah ditangkap oleh Rocky dan kawanannya. Ayah Roy meminta Yuma untuk mengembalikan paket uang yang dibawa oleh Vino. Yuma yang tidak tahu tentang paket uang itu langsung menanyakan kepada Vino, tapi Vino malah memukul Yuma hingga pingsan. Saat terbangun, yang ada di depan Yuma adalah ibunya Roy. Ternyata ibunya Roy ini adalah pemilik aplikasi Siklo yang tidak lain adalah bos dari Vino. Ternyata selama ini Vino hanya menuruti perintah dari atasannya. Dan orderan-orderan yang didapat Vino selama ini sudah disetting oleh ibunya Roy. Dan yang paling mengejutkan di sini adalah ternyata Vino ini adalah anak dari ayah Roy, yang berarti dia adalah saudara tiri dari Roy. Akhirnya terkuak di sini kalau dulunya ibunya Vino adalah pelayan di rumah Roy, dan ibunya Vino dulu diperkosa oleh ayahnya Roy dan lahirlah Vino. Di sisi lain, Yuma memohon untuk menghubungi ibunya. Tapi saat Yuma diberi kesempatan, ia malah mengirim video aham-ahamnya dengan Vino ke istri Vino. Setelah itu Vino langsung menembak Yuma hingga tewas. Kemudian ibu Roy menghubungi suaminya dan memintanya datang karena Vino ada di sini. Scene berlanjut di rumah. Ibu Roy memperkenalkan Vino pada suaminya bahwa Vino adalah putra dari pelayan yang diperkosanya beberapa tahun lalu. Setelah itu Vino langsung menembak semua anak buah ayahnya, dan terakhir dia menembak ayahnya sendiri. Setelah itu ibu Roy menebak Vino, tetapi sebelum Vino tewas ia sempat membalas tembakannya itu. Dan akhirnya tidak ada satupun yang selamat di rumah itu. Film pun ditutup dengan flashback Vino memberikan paket berisi uang pada teman kurirnya untuk diserahkan pada istrinya. Dan film pun selesai.